Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alemoren dengan NIM 246210012 dari Program Studi Akuntansi Politeknik Bina Madani. Yang saya hormati, Ibu Neng Asia SEMM selaku dosen mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana di dalam video ini saya akan membahas alur sistem pembelian secara tunai pada toko bintang ATK. Langsung saja kita mulai ke bagian flowchartnya. Proses pembelian dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan stok ATK secara berkala, lalu ditemukan barang yang stoknya menipis dan bagian gudang mengecek ulang jumlah kebutuhan barang. Setelah itu, bagian gudang akan membuat LPB atau laporan permintaan barang. Dokumen LPB ini kemudian dikirimkan kepada bagian pembelian untuk melakukan pembelian tunai. Setelah menerima LPB, bagian pembelian memeriksa kembali jenis dan jumlah barang yang diminta oleh gudang. Bagian pembelian kemudian menghubungi supplier untuk menanyakan ketersediaan barang dan harga terbarunya. Jika barang tersedia, bagian pembelian melakukan pemesanan dan mengajukan permintaan dana kepada pimpinan toko. Setelah permintaan disetujui, bagian pembelian pergi ke bagian keuangan atau akuntansi untuk mengambil uang tunai sesuai kebutuhan pembelian. Kemudian, pimpinan toko menerima permintaan pembelian dari bagian pembelian dan memeriksa LPB yang berasal dari gudang. Jika permintaan dianggap perlu dan valid, pimpinan memberikan persetujuan dana dan menginstruksikan ke bagian keuangan atau akuntansi untuk menyiapkan uang tunai. Bagian keuangan atau akuntansi menerima permintaan dana yang sudah disetujui oleh pimpinan. Bagian keuangan kemudian menyiapkan uang tunai dan menyerahkannya kepada bagian pembelian. Selanjutnya, supplier menerima pesanan dari bagian pembelian, kemudian menyiapkan barang yang dipesan. Setelah itu, supplier membuat surat jalan sebagai dokumen pengambilan barang. Saat bagian pembelian datang, supplier menyerahkan barang beserta surat jalan untuk dicek. Setelah itu, bagian pembelian membawa uang tunai dan datang kembali ke supplier untuk melakukan pengecekan barang secara langsung, lalu menerima surat jalan dan mencocokkan barang dengan pesanan. Setelah itu, melakukan pembayaran tunai. Setelah pembayaran tunai diterima, supplier mencetak dan memberikan nota atau faktur pembelian sebagai bukti resmi transaksi. Saat semua barang dan dokumen tersebut diterima, kemudian bagian pembelian membawa kembali ke toko. Setelah sampai di toko, bagian pembelian menyerahkan barang dan surat jalan ke bagian gudang dan menyerahkan nota atau faktur pembelian ke bagian keuangan atau akuntansi untuk dilakukan pencatatan. Setelah itu, bagian gudang menerima barang dan surat jalan dari bagian pembelian. Kemudian, bagian gudang memeriksa kesesuaian barang berdasarkan jumlah barang, kualitas barang, dan kecocokan dengan surat jalan. Jika barang sesuai, gudang menyimpan barang dan memperbarui stok persediaan. Jika tidak sesuai, bagian gudang akan meminta bagian pembelian untuk menghubungi supplier untuk dilakukan retur atau komplain. Surat jalan kemudian disimpan sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan benar. Setelah itu, bagian keuangan atau akuntansi akan mencocokkan nota tersebut dengan jumlah uang yang sudah dikeluarkan. Jika sesuai, bagian keuangan atau akuntansi mencatat transaksi tersebut sebagai pembelian tunai dan menyimpan nota sebagai arsip resmi toko. Proses pembelian secara tunai telah dianggap selesai. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya jelaskan mengenai pembelian secara tunai sistem informasi akuntansi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.